Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peranan kebijakan dalam negara demokrasi. Sebelum mengetahui peranan kebijakan dalam negara demokrasi, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu yang dimaksud dengan negara demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Lalu selanjutnya yaitu kita harus mengetahui bentuk-bentuk dari demokrasi. Bentuk-bentuk dari demokrasi terbagi menjadi dua, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung merupakan suatu bentuk demokrasi di mana setiap rakyat memberikan suara atau pendapat dalam menentukan suatu keputusan. Dalam sistem ini, setiap rakyat mewakili dirinya sendiri dalam memilih suatu kebijakan sehingga mereka memiliki pengaruh langsung terhadap keadaan politik yang terjadi. Sistem demokrasi langsung digunakan pada masa awal terbentuknya demokrasi di Athena, di mana ketika terdapat satu permasalahan yang harus diselesaikan, seluruh rakyat berkumpul untuk membahasnya. Di era modern, sistem ini menjadi tidak praktis karena umumnya populasi suatu negara cukup besar dan mengumpulkan seluruh rakyat dalam satu forum merupakan hal yang sulit. Selain itu, sistem ini menuntut partisipasi yang tinggi dari rakyat, sedangkan rakyat modern cenderung tidak memiliki waktu untuk mempelajari semua permasalahan politik negara. Yang kedua yaitu demokrasi perwakilan. Dalam demokrasi perwakilan, seluruh rakyat memilih perwakilan melalui pemilihan umum untuk menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan bagi mereka. Lalu selanjutnya yaitu peranan pengambil kebijakan. Pengambil kebijakan memiliki peran utama dan penting dalam pengembangan masyarakat, terutama dalam menjembatani pemecahan masalah dan memandu implementasi strategi, yaitu menjelaskan apa yang terjadi dan tidak dapat dilakukan untuk mengejar pencapaian tujuan organisasi. Pengambilan kebijakan seyogianya dapat menerjemahkan konsep pembangunan atau visi dan misi dalam berbagai kebijakan operasional yang memungkinkan peran serta dan kepedulian masyarakat sejak tahap perumusan sampai dengan pemanfaatan hasil program pengembangan masyarakat, dengan memperhatikan penguasaan kapasitas, kapabilitas, jumlah dan mutu serta pola kepemimpinan. Lalu selanjutnya yaitu, jadi bagaimana itu peranan kebijakan dalam negara demokrasi? Peranan kebijakan dalam negara demokrasi sangatlah penting. Kenapa dikatakan demikian? Karena kebijakan publik tidak hanya menjadi instrumen untuk menyelenggarakan kepentingan publik, tapi sudah harus menjadi bagian yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kebijakan publik juga menjadi pilar pembangunan nasional, peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat, penguatan ekonomi, budaya, sosial, dan politik. Kebijakan publik dalam sistem demokrasi harus mencerminkan partisipasi publik, konsistensi pada law enforcement yang berbuat pada ketentuan sosial dan berujung pada kesejahteraan sosial. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.